Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ditya Kristianto Tanumiharjo, saya dari 12 MIPA 5, presensi 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video untuk mendengarkan penuntasan ujian praktek gabungan IPA, yaitu Kimia, Fisika, dan Biologi. Semoga kalian menyukainya. COVID-19 seperti yang pada gambar di sebelah saya ini, itu adalah sebuah penyakit yang berbahaya menyerang sistem pernafasan manusia mulai dari gejala ringan seperti namanya flu, batuk pilek, hingga ke tahap lebih lanjut seperti pneumonia dan berbagai penyakit lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus yang namanya itu SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, di Cina, dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Kenapa penyakit ini berbahaya? Pertama, karena penyakit ini lumayan susah untuk dideteksi. Ya, membutuhkan berbagai macam tes-tes seperti PCR, swab test, antigen, dan lain-lain untuk bisa mengetahui kita mengidap penyakit ini. Yang kedua, itu sangat mudah menyebar. Sentuhan, air liur atau droplet dari ludah itu sangat mudah untuk menyebarkan virus ini dari si penderita ke orang penderita. Dan terkadang di beberapa saat ada yang namanya OTG atau orang tanpa gejala. Ini ada orang yang tidak menunjukkan gejala dia mengidap penyakit COVID-19, tapi ternyata dia mempunyai penyakit itu di dalam tubuhnya. Terus apa nih pedoman pertama kita untuk mengetahui yang namanya pengidap atau enggak? Salah satu yang paling gampang untuk mengetahui seseorang itu mempunyai penyakit COVID-19 dalam tubuhnya adalah suhu badan. Kenapa suhu badan? Akan saya jelaskan selanjutnya. Suhu badan adalah salah satu indikator penting untuk menentukan apakah seseorang itu mengidap COVID-19 atau enggak. Memang itu sedikit tidak menunjukkan banget, tapi itu sebagai permulaan atau yang paling mudah untuk kita ketahui untuk mengidentifikasikan apakah ada COVID-19 atau tidak di dalam tubuhnya. Karena kalau mengutip dari Biomed Central dari Rumah Sakit Mount Sinai di New York, Amerika Serikat, 50% dari pasien pengidap COVID-19 itu memiliki suhu badan di atas 37 derajat. Mudah diidentifikasi? Benar. Kalian hanya perlu mengecek suhu, dan jika seandainya si pasien itu suhu badan di atas 37, sudah bisa untuk diisolasikan dan diteliti lebih lanjut atau diperiksa lebih lanjut apakah benar itu adalah COVID-19 atau itu hanya dugaan salah. Begitu pula dengan eksperimen yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu untuk menuntaskan subbab 1 dari Unprak gabungan IPA, saya akan menggunakan sebuah termometer digital. Jadi termometer non-contact infrared itu saya gunakan untuk mengukur tubuh saya dan kedua orang tua saya. Target saya itu untuk menentukan dan melihat suhu badan kami bertiga itu selama dari tanggal 1 Maret 2021 kemarin sampai tanggal 7 Maret 2021 kemarin. Kemudian sudah saya catat setiap suhunya dan sudah saya rangkum menjadi sebuah data yang valid dan terpercaya karena saya mengukurnya dengan alat ukur yang lumayan akurat. Jadi untuk datanya dan penjelasan untuk kaitannya dengan korelasinya dengan fisika, kimia, dan biologi akan saya sampaikan setelah berikut ini. Ini adalah tabel hasil data penelitian saya selama 7 hari dari tanggal 1 Maret 2021 sampai 7 Maret 2021. Tabel ini sudah cukup lengkap menurut saya karena sudah ada nama subjek, kemudian ada suhu dari tanggal 1 sampai 7, kemudian juga saya menambahkan namanya rata per minggu. Kenapa tidak menggunakan rata per harian? Karena menurut saya suhu satu hari seseorang itu sudah cukup terdefinisikan dalam satu kali pengukuran, karena kegiatan yang kami lakukan masih tergolong standar. Saya dan keluarga saya bukanlah atlet ataupun orang yang sibuk untuk pergi ke sana kemari, bekerja di sana kemari, dan tidak ada namanya kegiatan kami yang berlebihan hingga menyebabkan
berkeringat atau yang berpotensi untuk menaikkan suhu badan kami. Kami sangat aktif di rumah karena ada ke new normal, dan cukup valid untuk menggunakan satu kali pengukuran suhu per harian. Sebagai gantinya, saya akan menggunakan pengukuran rata per minggu dengan cara menambahkan suhu badan dari hari pertama ke hari ke-7 dan di akhirnya dibagi 7 sehingga dapat hasil seperti tabel di atas. Setelah itu saya akan masukkannya ke grafik. Seperti pada grafik yang sudah saya buat ini, itu sudah cukup lengkap dan akurat karena itu skalanya dibuat dari skala 34,8 sampai 36,8, dan dari hari pertama sampai hari 7 ditambahkannya rata 7 harinya. Grafik ini sudah sesuai dan tidak ada kesalahan dalam pemasukan data dan lain-lainnya. Berdasarkan tabel yang baru saja kalian lihat, itu dapat lihat suhu tubuh saya dan papa saya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan mama saya. Yang karena aktivitas mama saya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kami berdua. Saya dengan aktivitas saya dan olahraga yang kadang saya lakukan, dan mama saya yang hanya menonton di kamar, dan papa saya yang kadang bekerja di luar, beraktivitas di luar. Kenapa bisa terjadi perbedaan suhana aktivitas? Itu dikarenakan adanya namanya metabolisme tubuh. Simpelnya gini, metabolisme itu terbagi dua. Katabolisme yaitu proses penguraian makanan yang kita makan, nutrisinya dipecah oleh enzim disederhanakan, yang nanti itu akan digunakan dalam proses anabolisme. Proses anabolisme ini untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan menggantinya dengan sel-sel tubuh yang baru, dan jika berlebih akan jadikan lemak. Proses anabolisme ini yang maksud jika berlebih itu jika yang kita bakar itu tidak sebanding dengan yang kita makan. Terus hubungannya saat proses metabolisme ini dapat dipengaruhi oleh faktor yang namanya aktivitas. Jadi seandainya jika kita melakukan kegiatan yang membakar lemak seperti olahraga atau pergi ke sana sini berkegiatan, itu akan bakar lemak dan itu akan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, makanya saya dan papa saya bisa memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi karena kami lebih banyak berkegiatan. Nah, ada orang yang bilang suhu tubuh ini bisa jadi patokan awal untuk kita tahu ini dia adalah penderita COVID-19. Secara garis besar bisa bilang iya benar, itu karena ciri termudah untuk melihat dia terkena COVID adalah suhu tubuh yang tinggi. Tapi bagaimana jika seandainya dia mempunyai suhu tubuh yang tinggi bukan karena dia menderita COVID, tapi karena dia itu orang yang berkegiatan banyak, yang karena berkegiatan banyak mempunyai suhu tubuh yang tinggi. Artinya tidak valid dong menggunakan suhu tubuh sebagai dasar untuk menentukan dia COVID atau enggak. Karena dasar COVID itu kalau menurut yang seperti yang saya sebutkan di awal, 37 derajat itu adalah suhu dari orang yang bisa diidentifikasi COVID-19. Saya yang 36 komaan menuju 37, ada bisa saja saya COVID dong. Padahal tidak, saya tidak terkena COVID. Saya karena beraktivitas, metabolisme tubuh saya membuat tubuh saya menjadi tinggi suhunya, sehingga ya menjadi 36 komaan, bukan karena saya COVID. Jadi kurang valid kalau cuma berdasarkan suhu tubuh. Selanjutnya adalah hubungannya dengan kalor. Seperti kita tahu kalor itu terjadi karena adanya metabolisme dalam tubuh. Seperti yang ini ada kaitannya juga dengan biologi, di mana adanya metabolisme yang itu menyebabkan terjadinya pembakaran kalori dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dalam kondisi tertentu dapat menjadi lebih tinggi karena ada aktivitas yang memicu terjadinya penambahan metabolisme tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, seperti olahraga, seperti kamu bergerak atau berpindah tempat dalam waktu yang cepat seperti berlari, berjalan, menari, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menghasilkan keringat, itu akan cenderung membuat tubuh kita menjadi lebih panas karena terjadi pembakaran kalori di dalam tubuh, berkaitan juga dengan metabolisme di biologi. Hal seperti ini wajar terjadi penambahan suhu badan yang menjadi lebih tinggi, itu adalah hal yang sangat wajar dan akan terjadi pada siapapun. Next. Satu hal yang pasti, suhu tubuh yang tinggi bukan berarti langsung menjerumus dia adalah penderita COVID-19. Ya kira-kira itulah pokok pembahasan yang akan saya bahas berkaitan pada ujian praktek IPA kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.